Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu akan membahas tentang kontrol on-off. Kontrol on-off aksi kendali dua posisi adalah aksi kendali otomatis yang hanya mempunyai dua kondisi atau posisi, yaitu on dan off. Sehingga sistem kendali dua posisi ini sering juga disebut dengan sistem kendali on. Salah satu merupakan gambar diagram sistem kendali dua posisi atau on-off. Ini berbeda input, kemudian ada sinyal error, ada proses, kemudian ada output. Pengontrol on-off merupakan pengontrol paling sederhana dan tangguh. Namun akurasi menjadi batasan ketika memerlukan pengontrolan akurasi tinggi karena variabel kendali atau kontrol variabel sistem selalu mengandung isi. Pengontrol on-off banyak diterapkan pada sistem pengontrolan besaran fisik temperatur, sistem pemanas ruangan, inkubator untuk bayi, sistem tinggi permukaan cairan, kemudian di rumah tangga pengontrol on-off juga banyak digunakan seperti pada sistem penampung air, setrika listrik, oven listrik, dan pemanas air. Terdapat dua aspek yang perlu dipertimbangkan pada kontrol on-off. Trevo melaporkan pengontrol on-off yang diberi waktu tunda dapat memperbaiki performa sistem kendali. Terdapat dua aspek penting yang harus dipertimbangkan pada pengontrol on-off. Pertama adalah frekuensi osilasi respon yang berpengaruh pada umur ketahanan komponen aktuator. Yang kedua adalah amplitude osilasi respon yang mempengaruhi akurasi pengendalian dan besar rugi energi pada respon sistem kendali keseluruhan. Beberapa strategi digunakan untuk memperbaiki performa daripada pengontrol on-off, seperti memadukan pengontrol on-off dengan pengontrol jenis lain. Pengontrol model prediktif. Karena itu diperlukan suatu strategi untuk mengukur parameter frekuensi dan amplitude osilasi respon. Nah, dalam sistem kendali on-off, untuk memperoleh sinyal keluaran sistem dapat dilakukan dengan mengambil dari sinyal keluaran pengendali atau U yang cenderung tetap pada salah satu nilai maksimum atau minimum, tergantung apakah sinyal pengganti kesalahan error positif atau negatif, sehingga nilai U dapat dituliskan dalam bentuk persamaan. Aplikasi daripada kontrol on-off ini hanya terbatas untuk menghasilkan kontrol yang tepat. Biasanya sistem ini diaplikasikan pada alat-alat yang membutuhkan kontrol penyalaan dan mematikan seperti pompa, stopper, valve, dan motor listrik. Kemudian pengendalian suhu secara otomatis dapat terdiri dari ada keran, aktuator, pengendali, dan sensor yang mendeteksi suhu ruangan. Ini adalah contoh daripada kontrol suhu. Kemudian ada termostatnya, kemudian ada sinyal udara, ada ceramic valve. Ada di dua jenis pengendali, yaitu on-off atau katup terbuka atau tertutup penuh tanpa ada keadaan antara. Yang kedua, kontinu katup dapat bergerak pada daerah antara, tertutup secara penuh atau terbuka secara penuh atau pada daerah antara. Nah, contoh tangki air yang ditunjukkan pada gambar 1, tujuannya adalah untuk mengenaskan air dalam tangki. Dengan menggunakan energi dari koil udara sederhana pada pipa menuju koil dipasang katup 2 volt. Aktuator lengkap dengan termostat yang ditempatkan dalam air dalam tangki dan katup. Misalnya dalam air ini suhu yang diminta atau set koil adalah 60 derajat.
Dan termostat sebagai sensor suhu juga diset pada suhu. Apa yang terjadi bila termostat diset pada satu titik seperti ini? Logikanya apabila titik pensaklaranya tepat pada suhu 60, sistem tidak dapat beroperasi dengan baik karena katup tidak tahu apakah harus membuka atau menutup pada suhu tersebut. Akibatnya katup akan membuka dan menutup pada interval waktu yang sangat pendek atau cepat dan bisa menyebabkan kerusakan. Kerusakan tidak terbatas pada katupnya saja, bisa jadi sistem penggeraknya akan rusak juga. Artinya harus ada jeda. Maka dari itu termostat harus memiliki batas atas dan batas bawah. Hal ini sangat penting untuk mencegah siklus membuka atau menutup terlalu cepat seperti yang telah disinggung di atas. Misalnya dalam hal ini batas atasnya adalah 61 yang merupakan titik di mana termostat akan memerintahkan katup untuk menutup dan batas bawahnya adalah 59 derajat. Titik di mana termostat akan memerintah katup untuk membuka. Jadi ada perbedaan titik pensaklaran yang sudah dibuat pada termostat untuk sebesar kurang lebih 1 derajat dan dari 60 derajat sebagai set point. Nah, kemudian diferensial pensaklaran. Dengan adanya pengesetan batas atas dan batas bawah ini memberikan suatu perbedaan 2 derajat. Pada daerah ini pengendali tidak melakukan aksi apa-apa. Daerah 2 derajat ini atau kurang lebih 1 ini dikenal dengan diferensial pensaklaran atau populernya disebut dengan zona netral. Zona netral ini berbeda-beda antara termostat yang satu dengan yang lainnya. Diagram aksi pensaklaran dapat dilihat pada gambar 2. Oke, nah overshoot dan undershoot. Walaupun sudah ada pensaklaran, tetapi efek penukaran panas dari koil ke air tidak terjadi seketika. Hal itu memerlukan waktu. Oleh karena itu, ketika pada saat suhu mencapai 61 derajat dan katup menutup, namun suhu air tidak langsung turun, tapi akan naik di atas 61 sampai puncak atas. Dan kemudian turun lagi di bawah batas bawah ya, yaitu 59 derajat yang merupakan batas bawah. Pada titik A, ada titik A yang pada 59, termostat akan dan memerintah katup untuk terbuka. Dibutuhkan waktu untuk menukar panas dari koil ke air. Seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, pada titik B61 yaitu ini. Termostat akan off dan memerintahkan katup untuk menutup. Namun koil masih penuh dengan uap yang akan terus mengembung dan melepaskan panasnya. Maka dari itu suhu air akan terus meningkat di atas batas atas dan terjadi overshoot dari titik C. Namanya overshoot ini kelihatan. Kalau yang bawah ini undershoot. Dan sebelum airnya akan turun. Mulai dari titik ini suhu dalam tangki akan terus turun hingga titik D dan termostat akan memerintahkan katup untuk membuka. Uap yang masuk kembali dalam koil dibutuhkan waktu untuk terjadi pertukaran panas sehingga suhu air masih terus menurun untuk sementara waktu hingga mengalami namanya undershoot. Jadi di bawah itu ini undershoot. Aplikasi penggunaan on off. Keuntungan utama pengendalian on off adalah karena sederhana yang murah. Inilah mengapa banyak ditentang pada aplikasi domestik seperti Biotermometer sentral dan aplikasi termometer. Kerugian utamanya diferensial operasi dapat terjadi di luar toleransi kontrol yang bintang proses. Sebagai contoh pada produksi makanan, di mana rasa dan keterjagaan rasa untuk ketepatan kontrol suhu. Pengendalian on off tidak bisa digunakan. Nah, kontrol on off sangat sesuai digunakan untuk sistem yang berskala besar dengan laju proses yang relatif berat.
Sebagai contoh untuk pemanasan ruang atau pengkondisian udara. Kapasitas sistem seperti ini sangat besar dalam ukuran volume udaranya dan pengaruh pemanasan dan periode udara relatif lambat. Perubahan secara tiba-tiba pada sistem semacam itu tidaklah umum. Proses dengan kendali on-off harus membolehkan adanya osilasi pada variabel yang dikontrol karena sifatnya yang selalu menghasilkan osilasi semacam itu. Aplikasi pengendalian on-off tidak sesuai karena dibutuhkan pengendalian suhu yang akurat. Maka pilihannya adalah pengendali kontinu. Contohnya, oke, ini juga sama responsif pengendali ya. Reset point, oke, sama pengendali kontinu. Pengendali kontinu sering disebut sebagai pengendalian modulasi, artinya katup dapat bergerak secara kontinu untuk mengubah tingkat pembukaan atau penutupan katup, tidak seperti yang terjadi pada kontrol. Hanya membuka secara penuh dan menutup secara penuh. Ada 3 aksi dasar pengendalian yang sering diaplikasikan dalam pengendalian kontinu untuk proporsional, integral, dan derivatif. Ini contohnya. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.